Materi kita hari ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan menemukan beberapa istilah seperti sejajar. Bagaimana dua garis itu disebut sejajar? Perhatikan, ini mendatar, garis di bawahnya juga mendatar. Dua garis ini disebut sejajar, meskipun panjangnya tidak sama. Jadi syarat sejajar itu adalah dia tidak akan berpotongan. Jika kita melanjutkan garis ini terus, maka dua garis ini tidak akan bertemu dan tidak akan berpotongan, ya. Juga bisa contoh dua garis sejajar seperti yang di bawahnya ini. Dua-duanya saling tegak dan panjangnya juga tidak sama. Jadi panjangnya tidak harus sama, boleh tidak. Yang penting jika ini tegak, maka garis yang satunya juga tegak. Itu disebut dua garis sejajar. Paham ya? Selanjutnya dua garis yang saling tegak lurus. Garis ini yang tegak dengan garis yang lurus mendatar disebut dua garis yang saling tegak lurus. Dua garis tersebut berpotongan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sangat jelas sekali. Selanjutnya, dua garis yang saling berpotongan. Dua garis ini tidak sejajar, tidak pula tegak lurus. Maka dua garis ini disebut saling berpotongan. Perhatikan, ini sama-sama berpotongan dengan tegak lurus, tetapi tidak membentuk sudut siku-siku. Ini sudutnya tumpul, dan ini sudutnya lancip, bukan siku-siku. Maka disebut dua garis tersebut saling berpotongan. Sekarang kita masuk ke bidang koordinat kartesius. Jika ada sebuah garis M ini, bagaimanakah posisi garis M tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat terhadap sumbu X terlebih dahulu. Ini adalah sumbu X. Bagaimana posisi kedua garis ini, M terhadap sumbu X? Ya, betul, sejajar. Kemudian bagaimana posisi terhadap sumbu Y? Garis M dengan sumbu Y, ini sumbu Y, dia berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Sehingga M dengan Y bisa disebut tegak lurus. Sehingga kita bisa menyimpulkan garis M posisinya adalah sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Paham? Oke. Selanjutnya, jika ada garis K, di sini saya namai sebuah garis yaitu K. Bagaimana posisi garis K tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terhadap sumbu X, perhatikan. Terhadap sumbu Y dulu ya. Ya, sama-sama tegak. Jika terhadap sumbu Y, maka disebut sejajar, betul. Terhadap sumbu X, ya, tegak lurus karena membentuk siku-siku. Sehingga kita bisa menyimpulkan garis K sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Contoh yang ketiga, garis N. Bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis N tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y dan tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ya, ini
juga terhadap sumbu X. Dia tidak sejajar terhadap sumbu X, dan sumbu Y juga dia tidak tegak lurus. Maka garis N berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, memotong di sini terhadap sumbu Y, memotong di sini. Ini titik potongnya. Terhadap sumbu X, memotong di sini. Nah, jadi hanya saling berpotongan, tidak tegak lurus, tidak pula sejajar. Sudah paham? Oke. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita di kegiatan 2.3, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita akan lanjut, kita akan mengamati. Kita akan mengamati gambar. Oke, perhatikan. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita mau lihat, ini ada garis L1, ini garis L1, kemudian ini ada garis L2, ini ada garis L3, dan ini adalah garis L4. Nah, kita mau lihat bagaimana posisinya terhadap sumbu X. Ya, terhadap sumbu X dulu kita lihat. Nah, perhatikan. Ini dia sumbu X-nya. Ini sumbu X. Nah, ini ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Ini artinya masih bisa dipanjangkan dan seterusnya. Ini masih bisa dipanjangkan. Nah, kita lihat lagi sekarang garis L1. Garis L1 dan ini garis X. Nah, posisi ini, posisi yang seperti ini dikatakan posisi yang sejajar. Nah, jadi garis L1, ya, garis L1 sejajar dengan sumbu X. Nah, ini simbol dari sejajar seperti ini. Nah, sejajar seperti ini ya, kita ulangin. Seperti ini. Nah, sejajar dengan sumbu X. Nah, perhatikan lagi garis L2. Garis L2, nah garis L2 ini sumbu X, ini garis L2, yang ini garis X atau sumbu X. Ini sejajar juga dengan sumbu X. Nah, bagaimana dengan garis L3? Nah, garis L3 ini juga sejajar dengan sumbu X. Nah, garis L4 juga sejajar dengan sumbu X. Nah, perhatikan. Lihat ya, perhatikan garis L1, L2, L3, dan L4 semuanya sejajar dengan sumbu X. Nah, itu yang dikatakan sejajar kalau garis-garis ini jika diperpanjang, itu tidak akan pernah bertemu atau tidak memiliki titik potong. Nah, itu dia, tidak akan pernah bertemu. Seperti rel kereta api, ya, tidak akan pernah bertemu, yang ini terus ke sana seperti ini, yang ini juga. Nah, ini tidak akan pernah ketemu. Nah, garis-garis yang seperti ini dikatakan garis yang sejajar. Atau boleh juga seperti ini ya. Garis L1, L2 misalnya, L2 sejajar dengan sumbu X. Nah, maka kita lihat jaraknya, jarak dari sini ke sini itu harus sama dengan jarak dari ini ke sini. Jadi titik-titik di garis ini memiliki jarak yang sama. Nah, coba lihat ini berapa jaraknya? 1, 2, 3, 3 satuan. Ini juga 1, 2, 3, 3 satuan. Semuanya ini nanti jika dipanjangkan, semuanya jaraknya tetap 3 satuan. Itulah yang dikatakan dengan garis yang sejajar. Ya, jadi garis L1, garis L1, garis L2, garis L3, garis L4 semuanya sejajar dengan sumbu X. Nah, bagaimana L1 dengan L2? Nah, L1 dengan L2 juga sejajar. L1 dengan L3 juga sejajar. Seperti itu. Jadi garis L1, L2, L3, L4 sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang perhatikan garis M. Kita lihat garis M. Ini M1, M2, M3, dan M4. Nah, bagaimana kedudukan atau posisi M1 terhadap sumbu X? Apakah ini sejajar? Tidak. Garis M1 tidak sejajar
dengan sumbu X. Nah, ada pertemuannya dia di sini. Ini M1, ini garis X, sumbu X tidak sejajar, ada pertemuannya, ada titik pertemuannya di sini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungan garis M1, M2, M3, M4 dengan sumbu Y. Nah, perhatikan. Ini dia sumbu Y. Sumbu Y terus sampai ke bawah. Kemudian ini M1. Bagaimana? Coba kita lihat posisinya. Nah, benar. Maka garis M1 ini sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana dengan garis M2 dengan sumbu Y? Garis M2 juga sejajar dengan sumbu Y. Bagaimana dengan garis M3? Nah, ini dia garis M3. Garis M3 juga sejajar dengan sumbu Y. M4 juga sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Nah, garis M1 dengan garis M2 juga sejajar. Nah, garis M2 dengan M3 juga sejajar. Artinya kalau diperpanjang ini tidak akan memiliki perpotongan, tidak akan memiliki titik pertemuan. Dan jaraknya ini sama. Perhatikan, misalnya kita ambil garis M3 sejajar dengan sumbu Y. Jarak dari sini ke sini berapa satuan? 1, 2. Yang ini ke sini berapa satuan? 1, 2 satuan juga. Ini ke sini berapa satuan? 2 satuan juga. Seperti itu ya. Jadi garis-garis M1, M2, M3, M4 sejajar dengan sumbu Y. Demikian. Nah, bagaimana dengan garis N? Ini N1 dengan N2, kita lihat, kita perhatikan ya. Garis N1 dengan garis N2. Coba kita lihat. Apakah garis N1 sejajar dengan sumbu X? Kita lihat. Ini tanda tanya. N1 ini N1 dan ini sumbu X. Apakah sejajar? Tidak, karena dia memiliki titik pertemuan, ada perjumpaannya di sini. Nah, di sini. Jadi itu bukan sejajar, tidak sejajar. Nah, bagaimana? Apakah N1 ini sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya tidak juga. Kenapa? Coba kita lihat. Ini N2 sejajarkah dengan sumbu Y? Tidak, ini ada titik pertemuannya. Seperti itu ya. Nah, apakah N1 sejajar dengan sumbu X? Coba lihat, N1 sejajar dengan sumbu X. Tidak, ini tadi pertemuannya ya di X. Nah, sejajarkah ini dengan sumbu Y? Coba lihat N1. Tidak, ada titik potongnya. Maka apa kedudukannya? Jadi N1 memotong, ya, dia memotong sumbu X. Nah, di sini perpotongannya di titik berapa ini? Di titik 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian N1 ya. N1 juga memotong sumbu Y. Perhatikan, ini N1 dipotongnya sumbu Y di sini. Di titik 0,2. Nah, N2 memotong, kita lihat, sumbu X di titik apa? Lihat N2, ini N2, dia memotong di sini. Nah, di sini dipotongnya di titik -1,0. Oke. Kemudian N2 memotong sumbu Y di titik, lihat N2 ini dia sama ya, di titik 0,2. Jadi N1 dan N2 juga saling berpotongan, mereka saling berpotongan di sini. Nah, seperti itu. Itu untuk garis yang memotong. Sehingga di sini ada satu kesimpulan di dalam tabel ini. Nah, ini dia. Berdasarkan gambar 2.8 dapat ditulis beberapa garis sebagai berikut. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, dan L4.
Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah M2, M1, M2, M3, dan M4. Dan yang ini yang terakhir tadi, garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah N1 dan N2. Jadi demikian untuk posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke? Demikian tadi penjelasannya. Nah, ini untuk tugas. Kalian akan mengerjakan pertanyaan nomor 11 sampai 20, tapi sebelumnya Ibu akan buat contoh untuk nomor 11 dan nomor 12. Coba perhatikan, ini gambarnya. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, maka kita lihat sumbu X. Nah, ini dia sumbu X-nya. Sumbu X, ini sumbu X ya, betul ya. Itu adalah sumbu X. Kemudian kita lihat mana garis yang sejajar. Nah, yang sejajar dengan sumbu X itu yang pertama adalah garis K, kemudian garis yang sejajar dengan sumbu X lagi adalah garis L. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah yang bagian D. Garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis K dan L. Oke, mudah. Kita lanjut satu lagi. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Maka kita perhatikan sumbu Y. Sumbu Y itu adalah yang tegak. Ya, yang vertikal ini. Maka ini dia sumbu Y-nya, maka garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah N dan M. Maka jawabannya adalah yang bagian A. Oke, demikian, gampang bukan? Jadi demikianlah cara untuk menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, apakah dia sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Jadi demikian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih.